Oke, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam. Oke, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa memberikan perkuliahan secara langsung ya melalui Zoom secara langsung, walaupun saya menggunakan rekaman di Zoom ini. Oke, supaya tidak panjang lebar, nanti untuk presensi silakan diisi di e-learning. Dan jika ada pertanyaan, nanti mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab, ya silahkan didiskusikan di e-learning juga. Di sana sudah saya disediakan untuk forum diskusinya. Jadi untuk materi kita hari ini yaitu tentang hakikat, prinsip, dan implikasi hukum dan dalam pelanggaran etika penulisan karya ilmiah. Nah, jadi kita sudah masuk ke materi tentang karya ilmiah. Nah, bahasa Indonesia itu endingnya di sini. Kalian bisa menulis sebuah karya ilmiah secara baik dan benar, baik itu dari sistematikanya, dari tulisannya, dari eh, ya dari isinya gitu ya. Itu untuk pengantar. Kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan. Jadi intinya ini, kita masuk ke hakikat, yaitu pengertian karya tulis ilmiah. Ini menurut pendapat saya, karya tulis ilmiah itu proses pengamatan dan analisis yang mendalam terhadap suatu objek. Maksudnya apa? Jadi karya tulis ilmiah itu hasil dari suatu penelitian atau pengamatan. Nah, ketika kita akan menulis karya tulis ilmiah, pasti kita harus mempunyai masalah. Masalah itu dicari datanya, data-datanya dicari. Nah, terus setelah dicari, baru dianalisis. Datanya itu udah ditemukan. Setelah ditemukan, baru dianalisis. Bagaimana analisisnya bisa dengan analisis R&D, terus SWOT, dan lain sebagainya. Tergantung metode penelitian yang kalian gunakan. Entah itu penelitian kualitatif ataukah kuantitatif. Itu tergantung kalian. Nanti ketika kalian akan membuat karya tulis ilmiah itu mau menggunakan metode penelitian apa. Itu menurut pengertian saya. Nah, sedangkan ini menurut Dalman itu menjelaskan kalau karya tulis itu menyajikan gagasan atau pemecahan masalah. Nah, yang namanya karya tulis ilmiah itu pasti ada sebuah masalah. Masalah tersebut harus dipecahkan, harus dijawab masalah tersebut. Nah, secara apa? Secara sistematis. Sistematis gimana? Strukturnya jelas. Oh, bab satu pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 simpulan dan saran. Nah, itu sistematikanya. Jadi sebenarnya masing-masing instansi itu berbeda-beda dalam membuat sistematika penulisan karya ilmiah. Jadi kalau kalian ini karena kalian di bawah naungan Unjaya, berarti kalian harus patuh dengan sistematika penulisan karya tulis ilmiah di Unjaya. Bagaimana? Tidak boleh kalian mengikuti yang di UGM, di UNI, apa di Stiprama, di mana. Ya tergantung lembaganya tersebut. Terus objektif, objektif di sini ya apa adanya, tidak memihak. Kalau hasilnya itu ya itu, berdasarkan datanya kayak gitu ya udah datanya kayak gitu, nggak boleh dirubah-rubah. Jujur dengan menggunakan bahasa jujur dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta. Faktanya apa? Data-datanya tersebut. Selain data apa? Ini kalau yang apa? Bukti bukti otentiknya itu ya berupa foto, video, rekaman dan sebagainya. Nah, ini perlu adanya teori. Teori juga apa? Teori juga untuk memperkuat memperkuat argumentasi kalian ketika di hasil penelitian. Di hasil penelitian seperti misalnya hasil penelitian kalian itu isinya A, B, C, D.
Nah, nanti dikaitkan dengan teori, benar tidak A, B, C, D? Oh, ternyata benar. Ini menurut teori A, B, C, D. Oh, tapi dan setelah saya analisis itu hasilnya juga A, B, C, D. Berarti itu berdasarkan teori. Atau bukti-bukti yang empiris yang lainnya. Bukti-bukti empiris ya berdasarkan hasil-hasil penelitian yang lain gitu. Oke, itu untuk sekilas pengertiannya. Kita masuk ke sini. Prinsip etika penulisan karya ilmiah. Apa saja sih etikanya? Nah, sebelum masuk ke prinsip etika, saya menjelaskan karya tulis ilmiah itu ada dua. Karya tulis ilmiah lengkap dan karya tulis ilmiah sederhana. Apa sih karya ilmiah sederhana lengkap? Nah, ini. Kalau karya tulis ilmiah sederhana, itu biasa disebut dengan makalah atau paper. Maksudnya apa? Kalau karya tulis ilmiah sederhana, itu tanpa suatu penelitian, tanpa suatu pengamatan di lapangan. Bisa itu disebut studi pustaka. Kalau kalian mungkin mencari ini apa membuat makalah kan tidak harus penelitian. Studi pustaka pun bisa gitu. Nah, ini untuk apa karya tulis ilmiah sederhana itu strukturnya, sistematikanya itu lebih singkat. Bagaimana lebih singkat? Isinya cuma 3 bab, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan saran. Itu cuma 3 kalau di makalah. Tuh, makanya disebut dengan karya tulis ilmiah sederhana. Terus yang kedua ada karya tulis ilmiah lengkap. Nah, karya tulis ilmiah lengkap ini apa maksudnya? Maksudnya itu berdasarkan hasil suatu pengamatan atau penelitian. Ini berdasarkan penelitian dengan menerapkan metodologi penelitian. Nah, ini bisa tujuannya untuk pembuatan skripsi, tugas akhir, atau penelitian mandiri. Penelitian mandiri seperti artikel, jurnal, itu kan penelitian mandiri. Nah, ini biar apa karya tulis ilmiah lengkap ini mempunyai apa? Ada 5 bab, mempunyai 5 bab. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori atau kajian literatur, yang bab 3-nya metodologi penelitian, bab 4-nya itu hasil penelitian dan pembahasan, bab ke-5-nya itu simpulan dan saran. Nah, ini lebih lengkap dibandingkan karya tulis ilmiah sederhana tadi. Ya hanya 3 bab tadi. Nah, ini apa dari model-model karya tulis ilmiah, ada sederhana sama lengkap. Terus selanjutnya ini, kita masuk ke apa, isi dari sebuah karya tulis ilmiah. Dalam sebuah karya tulis ilmiah, itu ada yang disebut dengan kebenaran ilmiah. Apa sih kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah itu salah satu jenis yang hidup di masyarakat. Selain ada kebenaran agama, ada kebenaran yuridis, kebenaran mitos, dan kebenaran nurani. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya bagaimana antara kebenaran ilmiah dengan kebenaran yang lainnya? Kalau kebenaran ilmiah, ya, kalau kebenaran ilmiah itu ini bertujuan mengungkapkan kebenaran ilmiah. Benar sih tidak sih? Contoh gini ya, saya mempunyai salah satu tulisan yang ada sangkut pautnya dengan psikologi, yaitu saya pernah nulis pemerolehan kosakata anak pemerolehan kosakata anak usia 1 sampai 3 tahun di ini bla 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 dan aplikasinya dalam pembelajaran bahasa. Nah, ini apa? Ini dijelaskan apa benar sih berdasarkan hasil psikolinguistik itu anak usia 1 sampai 3 tahun itu dia memperoleh kosakatanya itu lebih dominan dari mana sih? Apakah dari orang tua, dari masyarakat, dari gurunya, atau dari teman-temannya? Nah, ini teman-temannya juga masyarakat ya. Tuh, itu dianalisis oleh saya. Oh, ternyata eee, apa, anak usia 1 sampai 3 tahun itu dominannya ketika dia sering berjumpa dengan siapa? Nah, mungkin sering berjumpa dengan orang tuanya. Kalau dengan orang tuanya kan
sangat dominan ya ketemunya. Akhirnya apa, pemrograman kosakatanya itu yang dikuasain dari orang tua. Oleh karena itu kan ada namanya bahasa ibu. Bahasa ibu itu maaf sedikit mencerna dari hasil penelitian saya dulu. Yang kedua, didasari pengamatan dari proses ilmiah. Nah ini, yang namanya karya ilmiah itu beda apa, diperolehnya, didapatkannya itu dari hasil suatu pengamatan atau penelitian. Nah, yang mana hasil penelitian dan pengamatan tersebut itu disangkut pautkan dengan ilmu-ilmu yang ada. Nah, tadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, apa, hasil penelitian kalian itu disangkut pautkan dengan teori-teori yang ada atau penelitian-penelitian terdahulu, disangkutkan. Nah, terus yang ketiga ini ada disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan tertentu. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi di awal tadi juga, sistematika, kita kembali ke sistematika, masing-masing lembaga itu mempunyai sistematika yang berbeda-beda. Oleh karena itu kalian menyesuaikan, kalian ada di bawah naungan siapa menulis, karya ilmiah tersebut. Kecuali kecuali misalnya salah satu dari kalian, apa, akan membuat artikel jurnal. Artikel jurnalnya itu mau diterbitkan di mana? Oh, ternyata mau diterbitkan di UGM. Berarti kalian harus menganut sistematika penulisan yang ada di UGM. Bagaimana? Template-nya itu bagaimana? Nah, ini disesuaikan dengan template, dari ka apa, karya tulis ilmiah yang akan dipublish gitu. Nah, baru yang terakhir isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Nah, di sini ketika kalian membuat skripsi, itu dipertanggungjawabkan gimana? Ketika kalian bimbingan kepada dosen pembimbing, itu dipertanggungjawabkan, bagaimana hasil penelitiannya? Oh, ternyata hasil penelitiannya seperti ini. Nah, berarti kalian harus bisa mempertanggungjawabkan dari hasil penelitian tersebut. Dan ending-nya nanti kalau membuat skripsi itu ending-nya ketika ujian skripsi. Ketika ujian skripsi, kalian harus mempertanggungjawabkan dari hasil penelitian Anda itu. Ini dari kebenaran-kebenaran ilmiah. Ada juga syarat karya ilmiah. Ya, ini syaratnya yang pertama, isi kajiannya berada lingkup pengetahuan ilmiah. Tidak boleh kalian karya ilmiah gini, kalian mau apa ya, mau mengungkapkan, memecahkan masalah. Apakah benar sih? Apakah benar nggak? Apakah benar? Apakah benar kalau ke Parangtritis itu tidak boleh mengenakan baju hijau? Contoh itu. Kalau itu kan kepercayaan, mitos. Kalau mitos itu tidak bisa dikuak dengan secara ilmiah, pasti bertentangan kalau menurut ilmiah. Apa sangkut pautnya ke sana? Nah, pernah saya coba, saya ke Parangtritis mengenakan baju hijau, tapi ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Nah, berarti itu kan hanya mitos. Jadi, apa, kalau karya ilmiah itu harus dikaitkan dengan pengetahuan ilmiah, tidak bisa dikaitkan dengan yang lain. Terus maksudnya dengan hal-hal yang tertentu ya, bukan yang lain. Hal-hal tertentu, contohnya mitos, terus kalian mau, mengungkapkan karya ilmiah yang misalnya dengan apa ya, dengan kitab suci, itu tidak bisa. Kalau kitab suci itu masing-masing udah ada kepercayaannya masing-masing, tidak bisa diungkapkan dengan, studi ilmiah ini. Terus yang kedua, langkah pengerjaannya sesuai dengan metode ilmiah. Metodologi ilmiahnya itu bagaimana? Cara pengerjaannya. Jadi di bab 3 itu ada namanya kalau karya tulis ilmiah lengkap. Kalau karya tulis ilmiah lengkap, itu ada namanya di bab 3 itu judulnya metodologi penelitian. Nah, di bab 3 ini, di metodologi penelitian, itu isinya langkah-langkah. Langkah-langkah kalian akan mengadakan suatu penelitian. Mulai dari lokasinya di mana, tempatnya di mana, terus, metodologi penelitiannya kalian menggunakan apa, kualitatif kah, kuantitatif,
terus, apa, teknik pengumpulan datanya bagaimana, teknik analisis datanya itu menggunakan apa, itu dijelaskan di metodologi penelitian, di bab 3. Nah, baru yang ketiga, strukturnya sesuai dan memenuhi syarat sebagai karya ilmiah. Strukturnya sesuai. Makanya strukturnya sesuai apa? Umumnya, tapi rata-rata sama. Rata-rata sama itu, apa namanya, struktur dalam sistematika dalam penulisan karya ilmiah, khususnya karya ilmiah lengkap, sempurna gitu ya. Ada pendahuluan, kajian teori atau kajian literatur, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, baru yang kelima simpulan dan saran. Nah, ini tadi keterima bab ini kan pendahuluan, kajian literatur atau kajian teori, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran. Umumnya seperti itu, semua rata-rata seperti itu. Tetapi masing-masing instansi itu pasti namanya beda-beda, pasti beda-beda. Kalau pendahuluan jelas sama. Tapi yang di bab 2 ini biasanya rata-rata masing-masing beda-beda. Ada yang menggunakan judul babnya itu kajian teori, ada yang menggunakan kajian literatur, ada yang menggunakan kajian teori atau kajian literatur, atau ada juga yang menggunakan namanya itu tinjauan pustaka. Tapi intinya sama, itu mengungkap sebuah teori-teori yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Intinya seperti itu, sama. Itu dari syarat karya ilmiah. Slide next. Ciri-ciri karya ilmiah ini, pertama logis. Logis yang masuk akal. Bukan apa ya, nggak masuk akal gitu ya. Seperti mitos itu nggak masuk ke karya ilmiah. Terus sistematis. Sistematis itu berdasarkan template atau sistematika yang ada. Terus objektif, ya hasilnya kalau A ya A, tidak dirubah-rubah. Tuntas dan menyeluruh. Tuntas itu tuntas, pengerjaannya tuntas sampai selesai dan menyeluruh, tidak setengah-setengah. Jelas, kebenarannya dapat diuji, terbuka, berlaku umum, penyajiannya memperhatikan tata tulis yang baku. Nah, ini intinya di sini tata tulis yang baku. Ini eh, ya maaf ya, saya kalau di waktu saya S1, S2 dulu sampai sekarang saya ngabur di home base saya di Stipram. Itu dosen pembimbing skripsi itu ada dua. Satu pembimbing dosen apa skripsinya itu dosen ahli, kalau di Stipram itu ahli pariwisatanya. Yang keduanya ini dosen bahasa Indonesia. Nah, dosen bahasa Indonesia ini yang apa? Yang membimbing tentang kalimatnya gramatikal kah, strukturnya benar dan sebagainya. Ini membimbingnya di situ. Nah, ini kita masuk ke model karya tulis ilmiah. Ya, yang pertama saya akan membahas tentang karya ilmiah sederhana atau disebut dengan makalah. Seperti tadi yang saya jelaskan, ada 3 bab ya. Satu bab bagian pendahuluan. Pendahuluan itu isinya ada latar belakang, ada rumusan, ada tujuan, ada manfaat. Nah, di dalam latar belakang masalah ini umumnya itu membahas tentang ini, orientasi objek penelitian. Kalian mengenalkan objek penelitian kalian. Setelah itu, kalian di objek wisata tersebut pasti ada masalah. Objek waris. Di objek penelitian tersebut pasti ada suatu masalah. Masalahnya apa? Nah, kalian dideskripsikan masalahnya itu banyak. Masalah-masalah yang ada di objek penelitian kalian. Nah, baru yang terakhir ini yang sering dilupakan oleh mahasiswa, itu alasan memilih judul. Karena alasan memilih judul ini yang sangat penting yang harus ada di dalam latar belakang masalah. Tetapi mahasiswa kebanyakan suka lupa karena terlena dengan jumlah halaman yang sudah banyak, akhirnya melupakan alasan memilih judul. Padahal ini alasan memilih judul cukup satu kalimat. Nah, contoh kalimatnya gimana? Dari masalah-masalah di atas, dari masalah-masalah yang ada di objek tersebut, peneliti
tertarik mengajukan atau mengambil judul bla 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 bla, gitu. Itu alasannya memilih judul. Nah, baru di rumusan masalah dijelaskan, rumusan masalah itu, walaupun apa, maaf, rumusan masalah itu bentuk kalimatnya itu kalimat tanya. Walaupun di dalam bahasa Indonesia itu ada 6 ya, 5W1H, kata tanya, tapi tidak semua digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Hanya ada 3 yang diperkenankan untuk menjadi, kata tanya di dalam rumusan masalah. Kata bagaimanakah, mengapa, dan apakah. Hanya 3 itu. Selain itu tidak diperkenankan. Apalagi siapa, kapan, di mana itu kan apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang singkat jawabannya, tidak memerlukan alasan-alasan yang terlalu panjang. Terus tujuan di sini dari menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Biasanya diawali dengan kata untuk mengetahui atau mengetahui dalam tujuan. Baru manfaat, di sini ada manfaat teoretis dan manfaat praktis. Nanti saya jelaskan di yang lengkap. Baru masuk ke bab 2 pembahasan, bab 3 penutup atau simpulan, baru yang terakhir daftar pustaka. Ingat ya, daftar pustaka di sini bukan bab, tapi di luar bab. Bab 1, bab 2, bab 3, baru judul baru daftar pustaka. Tuh. Biasanya daftar pustaka kalau kalau sekarang bisa menggunakan aplikasi Mendeley. Itu dari makalah atau karya tulis ilmiah sederhana. Yang selanjutnya ada karya tulis ilmiah lengkap atau disebut juga dengan skripsi, tugas akhir, penelitian-penelitian lainnya. Ini contoh saya masih menggunakan contoh yang dari Stiprang ya. Judulnya apa? Abstrak. Abstrak ini dibuatnya walaupun ditampilkan di awal, tapi dibuatnya terakhir. Karena abstrak ini meringkas dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1, bab 5 sampai bab 5 nanti diringkas dalam bentuk abstrak. Nah, terus bab 1 tadi sudah saya jelaskan, bab 2-nya ini kalau umumnya tuh landasan teoritis atau kajian teoritis atau tinjauan pustaka. Bab 3-nya metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu ada lokasi, ada waktu, jenis penelitiannya apa, instrumen penelitiannya apa saja, teknik pengumpulan datanya apa, teknik pengumpulan datanya itu dengan apa, wawancara kah, atau kuesioner, angket, dan sebagainya, banyak. Nah, teknik analisis datanya menggunakan apa? Analisis SWOT, R&D, apa lagi? SWOT, R&D, ya rata-rata saya suka menulisnya dengan SWOT sih, jarang itu analisisnya dengan SWOT. Terus bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan, ini menjawab hasil penelitiannya dijelaskan, baru pembahasan itu menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Baru bab 5-nya simpulan. Nah, ini contoh dari karya tulis ilmiah lengkap. Terus ada lagi artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu gimana? Nah, artikel ilmiah itu terdiri ada judul, abstrak sama ya. Tadi menyimpulkan dari bab 1 sampai bab 5, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan simpulan. Pak, mungkin kalian bertanya, Pak, katanya karya ilmiah itu harus ada teori, harus ada ilmiah-ilmiah ya. Kok di artikel tidak ada kajian teori? Nah, biasanya, seringnya, banyak dijumpainya, teorinya itu masuk di bagian pendahuluan. Ingat ya, artikel itu tidak ada bab, tapi hanya judul singkat, ya kayak subjudul. Subjudul tapi tidak ada penomoran. A, B, C, D itu tidak ada subjudul. Mungkin kalian pernah melihat atau pernah membuat artikel jurnal. Itu tidak ada A, pendahuluan, B, metodologi penelitian, bukan. Tidak ada, itu langsung
Pendahuluan isinya apa? Pendahuluan itu latar belakang, rumusan, tujuan, baru di situ ada teori. Kayaknya susunannya itu apa? Seringnya dijumpai itu latar belakang, rumusan, tujuan, sama kajian teorinya. Teori-teorinya itu ditempatkan di pendahuluan. Baru metodologi penelitiannya, hasil penelitiannya gimana, pembahasannya gimana, baru itu simpulan. Nah, kalau simpulan ini ya, maaf saya di sini ya, simpulan. Simpulan sini sama simpulan sini sama. Kalau simpulan ini ya, simpulan sini itu menyimpulkan dari bab 4 dari hasil penelitian dan pembahasan. Beda lagi dengan abstrak. Kalau abstrak ini menyimpulkan dari bab 1 sampai bab 5. Disimpulkan dalam bentuk abstrak. Itu. Kalau simpulan di sini, ini menyimpulkan yang dari bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Baru yang terakhir ini daftar pustaka. Nah, ini ada proses penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada pre-writing. Di sini apa? Tujuannya itu untuk kalian apa namanya? Menentukan tema penelitian kalian. Apa disebut juga dengan memilih topik. Kalian topiknya mau membahas apa sih temanya? Gitu. Nah, setelah itu baru ada outlining. Outlining di sini itu kalian mulai mengumpulkan referensi-referensi, terus kalian membuat apa ya, garis besar. Garis besarnya outline itu terus di apa, ditulis dalam bentuk poin-poin, terus baru mulai pendahuluannya gimana, eh, apa pendahuluannya itu apa saja, latar belakangnya itu isinya mau diisi apa, terus baru kalian masuk ke rumusan, tujuan, dan sebagainya. Setelah itu baru masuk ke drafting. Nah, di sini baru mulai menulis, baru mulai menulis naskah, tapi secara kasar. Maksudnya apa? Kasar di sini. Kasar di sini masih bisa dihapus, masih bisa diubah-ubah. Jadi belum bentuk nyatanya, tapi masih bayang-bayangnya gitu. Baru di sini ada revising. Revising ini baru menulis ulang naskah yang tadi udah di drafting tadi. Baru setelah itu ada editing, baru diedit bagaimana supaya lebih baik, bagus lagi. Baru setelah diedit baru ada publish. Setelah itu diedit baru dipublish. Itu contoh proses penulisan karya ilmiah. Nah, ini untuk implikasi hukumnya atas pelanggaran etika penulisan karya ilmiah. Kalau kalian jangan sampai kalian menggunakan apa, plagiat ya. Plagiat itu termasuk salah satu tindak pidana. Nah, ini dijelaskan dalam pasal 25 ayat 2 bagaimana kalau lulusan perguruan tinggi itu yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, dan vokasi terbukti merupakan ciplakan akan dicabut gelarnya. Nanti kalian bukan ketahuan, kalian plagiat dari skripsi tahun 2007. Nah, itu terus ketahuan. Suatu saat kalian ketahuan, pasti itu nanti gelar kalian akan dicabut. Nah, itu akan dipidanakan dan membayar denda 200 juta rupiah. Tuh. Nah, ini ada jenis-jenis plagiat, ada jenis plagiat kata per kata, ya kata per kata. Ini misalnya sama plak gitu ya, sama plak kata-kata ini tuh. Terus plagiasme. Nah, ini jenis plagiatnya ini merupakan jiplakan. Hanya memindah kata-kata dari tulisan aslinya. Copy paste kalau bahasa itunya. Baru plagiat kata kunci atau frase kunci. Jadi kalian ini mirip kayak Facebook kayak yang di atas. Bedanya dicuri kalau kata atau kata frase ini ditulisnya apa namanya, terdapat tulisan asli walaupun dirubah-rubah, walaupun kita ngejiplak tapi dirubah-rubah kata-katanya itu dari tulisan aslinya. Baru saya kencing. Baru plagiat struktur gagasan. Plagiat ini sangat sulit dilacak
karena yang dicuri adalah pola gagasan atau idenya. Ini dari jenis-jenis plagiat. Nah, ini sebenarnya ada kuis ya. Ya, ini. Silahkan nanti kalian kalau ada pertanyaan dari apa penjelasan materi saya di sini, silahkan didiskusikan di e-learning. Ini kuisnya saya kasih bonus, tidak usah ya, tidak usah, tidak usah dikerjakan. Ini sebenarnya tadi saya sudah ke ketua kelas gimana kalau ada kuis. Oh, nggak usah Pak, terlalu banyak kuis-kuis, terlalu banyak tugas gitu ya. Oke, gitu saja. Terima kasih. Selamat pagi atau menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.